Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-'afiyah wa ja'a bis-shamsi min matriha. Allahumma rzuqna khairal hadzal yawm wa dafa'na syarrahu. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Rizki azha danis ardas tombol sifa'an la yughadir saqaman ya rabbal alamin. Wala musafiran illa wasalta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita. Yang beli orang terhormat. Jika Anda umat Muhammad, sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Yang kami sayangi adalah anak-anak kami, siswa-siswi kami dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir melaksanakan sholat duha berjamaah dan nanti diteruskan dengan pembelajaran baik yaitu tadarus maupun praktek ibadah. Serta salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kita dari awal kita masuk sampai hari ini. Sudah habis dilalap sama penceramah ataupun pentausiah sebelumnya. Saya yang terakhir-terakhir, tinggal kulit-kulitnya. Saya jadi bingung mau ngomong apa pada pagi ini. Iya, ada yang minta langsung kuis. Ya, tapi nggak boleh langsung kuis. Harus ada dulu sedikit. Ini hari keberapa puasa? 24. Berapa hari lagi lebaran? 6. Senang nggak mau lebaran? Apa yang membuat kamu senang lebaran? THR, baju baru. Terus apa lagi? Pulang kampung, jalan-jalan. Iya, makan kue nastar. Awas kebanyakan makan mentega, sakit perut. Baik, baju barunya sudah semua, udah punya semua. Ada yang belum punya baju baru? Ada. Jangan khawatir, baju baru
kita nggak pakai baju baru, Lebaran pasti datang. Yakin? Yakin? Jadi nggak mesti baju baru. Nah, yang penting apa? Yang penting apa? THR. Bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Apa yang akan kau bawa nanti di saat 1 Syawal? Adakah pahala yang kau dapatkan? Atau hanya sekedar lapar dan haus saja? Apakah kita bisa kembali fitrah ya di hari Idul Fitri setelah sebulan melaksanakan puasa? Itu yang penting, kaji diri. Nah, apa nanti? Apakah kita termasuk orang yang menang atau termasuk orang yang rugi? Kau mau jadi anak yang rugi? Sebulan sudah berlapar-lapar. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Jadi kalau hanya mendapat lapar dan haus saja nggak dapat pahala, nggak ada gunanya, nak. Ya. Jadi kita tinggal milih mau yang mana, oke? Nah itu sekedar ya pembuka saja. Yang masuklah kita ke belum kuis, masih ada acara intinya. Ada 3 nanti yang mau ibu sampaikan. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik ke atas mimbar untuk melaksanakan khutbah Jumat, di tangga pertama beliau mengucapkan amin. Tangga kedua juga demikian, beliau mengucapkan amin. Tangga ketiga juga sama, mengucapkan amin. Jadi para sahabat bingung kenapa Rasulullah mengucapkan amin padahal kita tidak dalam keadaan berdoa. Lalu dengarkan ya, nanti ada kuisnya. Lalu setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai baginda Rasul, tadi kami mendengar engkau berucap amin dari tangga pertama sampai tangga yang ketiga. Kiranya ada gerangan apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, pada tangga pertama tadi saya mendengar bisik malaikat jin. Celakalah dan merugilah orang-orang yang apabila disebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak mengucapkan sholawat. Jadi pas tadi waktu ibu ya menyampaikan tadi apa yang ibu sampaikan tadi, marilah kita sama-sama marilah kita sama-sama memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu jawabnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dengan banyaknya membaca sholawat, maka kita akan mendapat bantuan, pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyaklah membaca sholawat. Nanti habis tausiah pun ada sholawat, ya kan? Jadi kalau membaca sholawat rame-rame nak, rame-rame kita baca sholawat supaya kita mendapat syafaat dari baginda Rasul. Nanti kalau di hari akhir di padang mahsyar, ya, di alam mizan, di saat nanti amal ibadah kita ditimbang, antara pahala dan dosa akan
sorbannya ke bagian mana? Iya, bagian pahala. Ya, sehingga kita ya terbantu lebih banyak pahalanya jadinya. Kemudian anakku, pada tangga yang kedua. Pada tangga yang kedua, kata Rasul, saya mengucapkan amin pada tangga yang kedua. Malaikat Jibril membisikkan kepada saya, celakalah dan merugilah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anakku, sayang nggak sama orang tua? Sayang, betul? Pernahkah kamu menyakiti hati orang tua? Pernah? Pernah? Apakah setelah kamu sakiti hati orang tuamu, apakah kamu minta maaf? Benar. Jujur. Ini puasa loh. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangankan nak di akhirat, di dunia pun Allah akan perlihatkan balasannya. Banyak contoh anak durhaka, tapi rata-rata anak yang durhaka itu adalah anak laki-laki. Di sekolah ini pun saya lihat kalau yang panggilan orang tua pada umumnya laki-laki, betul nggak? Hati-hati, tidak akan mendapat berkah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anakku, masih ada orang tuanya? Alhamdulillah, dua-dua lengkap. Alhamdulillah, mumpung masih orang tua kita masih ada, masih sehat, maka nanti pulang sekolah, kalau kau merasa pernah menyakiti hati orang tuamu, ambil tangannya, cium tangannya, mohon maaf kepada orang tuamu, supaya kau mendapat berkah dunia dan bisa itu? Bisa? Percayakah kamu kalau anak yang durhaka akan mendapat siksa di dunia? Mendapat balasan di dunia? Percaya enggak? Jangan asik percaya. Ya, mumpung masih ada orang tua, masih ada kesempatan untuk memohon maaf kepada beliau. Bagi anak kami, termasuk saya sendiri yang sudah nggak punya orang tua, ya, nggak bisa lagi saya minta maaf sama orang tua saya, langsung menjabat tangannya nggak bisa lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Doakan kedua orang tua. Doakan kedua orang tua. Jadi anak-anak kami yang masih ada orang tuanya, ya, bersyukurlah kamu nak. Sayangi orang tuamu. Jangan nanti kalau sudah nggak ada orang tua baru menyesal. Ya, jangan sampai nanti sesudah tidak ada orang tua kita baru kita menyesal. Baik, ini kita singkat aja terus. Yang ketiga, tangga yang ketiga, ya, tangga yang ketiga, Rasul berkata, celakalah dan merugilah orang-orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah. Siapa orang ini yang puasanya tidak diterima oleh Allah? Yang pertama, dia menganggap bulan Ramadan itu biasa saja, sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, sama dengan bulan-bulan. Orang berpuasa dia nyantai aja, orang tadarus dia nyantai aja, tidak menganggap bahwa bulan Ramadan itu punya kelebihan. Kemudian yang kedua, orang yang alimnya hanya sesaat. Alimnya hanya sesaat. Sebelum Ramadan dia nggak pernah pakai jilbab. Masuk bulan Ramadan pakai jilbab. Habis Ramadan tinggal lagi.
Siapa itu? Tanya diri masing-masing. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mempergunakan waktunya. Orang sholat duha, dia duduk-duduk. Orang tadarus, dia goleh-goleh. Maaf ya, tidak bertujuan untuk menyinggung. Yang selanjutnya, orang yang selalu berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada pagi hari ini tidak ada yang terkena dari 4 hal yang saya sebutkan tadi. Amin. Oke, saya kira karena saya tidak gelisah, ini pada nunggu kuis. Ya, pada nunggu kuis saya pun agak hemat-hemat energi juga, karena nanti masih masuk lagi praktik ibadah. Ya. Baik, sebelum kita akhiri tausiah ini, saya mau mengajak anak-anak kami semua untuk membacakan sholawat. Ikuti saya, kalau yang hafal ayo maju ke depan ya, bagi yang hafal maju ke depan langsung ya. Siapa yang hafal? Dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiril zalimin bil zalimin. Ayo siapa yang hafal? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nada. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ada nggak? Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada tadi maju ke depan ya, saya akan menanti. Tapi karena nggak ada, saya simpan. Ya, untuk kuis nanti saya serahkan sama Pak Jainul. Saya nggak bikin kuis, tapi saya tadi ngajak siapa yang bisa bersolawat. Ya, oke? Demikian saja tausiah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah. Jika salah itu saya sendiri. Kepada Allah saya mohon maaf ampun, kepada sesama saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu, kuisnya. 3 hal. Ada apa ini? Ceramahnya lengkap, nadanya lengkap. Kalau ada sawer, kalau penceramah. Dengar sebentar. Katanya tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Betul. Kalau begitu saya ngambilnya dari atas ya. Saya ngambilnya dari atas, karena tangan di atas lebih. Coba tengok itu. Uang sepanjang jalan. Ya, sudah 100.000, 50.000, 20.000. Iya lihat itu. Ini katanya nggak diserahkan tapi dikalungkan. Dikalungkan. Coba, ya. Terima kasih Kandaku.
Semoga panjang umur, sehat selalu. Iya. Alhamdulillah Pak Su. Maunya tadi Bapak yang gantikan aku ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lanjut kuisnya Bu. Coba aja. Lanjut lagi. Bikin aja situ. Gua rapikan saja. Dan ketiga-tiganya siapa yang bisa? Yang belum pernah, saya minta yang belum pernah. Mana? Yang belum pernah, ayo. Kenapa wajahnya? Ya, apa tadi yang pertama? Orang yang tidak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, Terus, yang kedua. durhaka kepada orang tua, Ketiga. celakalah orang yang tidak berpuasa, Celakalah. orang yang tidak berpuasa. Betul. Ya. Kalau salah dilengkapi sebelah. Orang dari awal. Celakalah orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Celakalah orang yang durhaka kepada orang tua. Celakalah orang yang bermaksiat. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang durhaka kepada orang tua. Celakalah orang yang durhaka kepada orang tua. Celakalah orang yang menyebut namamu tanpa menyebut salawat. Celakalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Celakalah orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dan merugilah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad tetapi tidak bersalawat. Celaka dan merugilah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Celaka dan merugilah orang yang berpuasa tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada suatu riwayat bahwasannya Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakannya? Ya Allah, siapakah nanti yang akan bersamaku masuk surgamu? Lalu apa kata Allah? Wahai Musa, datanglah kamu ke pasar dan kamu temuilah pedagang yang ada di pojok pasar tersebut. Setelah itu, pada keesokan harinya, Nabi Musa pergi ke pasar dan mencari pedagang yang disebut Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesampainya di tempat pedagang itu, Nabi Musa terkejut bahwa yang akan bersamanya nanti di surga adalah seorang pedagang daging. Lalu Nabi Musa heran dan mengikuti pedagang daging itu pulang ke rumahnya. Setelah pedagang daging itu menutup kedainya, dia membawa sisa dagangannya ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, dia memotong kecil-kecil daging itu dan memasaknya. Setelah itu, daging itu disuapkan kepada ibunya yang sedang sakit. Wahai ibu, makanlah daging ini. Hanya ini yang aku bisa berikan untukmu. Lalu setelah itu, ibunya berdoa, Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu bersama Musa alaihissalam. Begitu dahsyatnya doa ibu. Begitu dasarnya doa seorang ibu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya untuk masuk surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa doa seorang ibu lebih baik daripada doa 1000 wali. Dalam riwayat yang lain,
ada seorang di tanah Arab yang bernama Syekh Abdurrahman As-Said. Abdurrahman As-Said adalah dulunya seorang anak yang nakal. Dia nakal karena permintaannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi pada suatu ketika akan ada seorang tamu yang akan datang ke rumahnya. Pada saat itu Abdurrahman As-Said ini sedang marah kepada ibunya. Ibunya sedang memasak di dapur dan menyiapkan makanan untuk para tamu yang akan datang. Akan tetapi karena As-Said marah, dia mendaburkan pasir kepada makanan ibunya. Lantas ibunya yang melihat hal itu menjadi sangat marah dan murka. Ibunya berkata dengan nada yang sangat tinggi, "As-Said, idhab, keluarlah. Jazakallahu fi imamil haram. Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram." Kemudian daripada itu, hari-hari berganti, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kata-kata seorang ibu As-Said menjadi kenyataan. Sekarang Abdurrahman As-Said adalah pemegang kunci Masjidil Haram. Bahkan ketika ada orang yang ingin menjadi imam di Masjidil Haram, harus meminta dari tanda tangannya. Kalau tidak ada tanda tangan As-Said, maka dia tidak diperbolehkan menjadi imam Masjidil Haram. Begitulah dasarnya doa seorang ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa bercanda dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak bercanda dengan Allah Subhanahu wa taala? Pada suatu ketika Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, Abu Bakar melihat Nabi Muhammad SAW tertawa. Lantas Abu Bakar menanyakan hal tersebut. "Wahai Muhammad, apa yang membuatmu tertawa?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku tertawa karena Allah tertawa kepadaku." Lantas Abu Bakar As-Siddiq pun ikut tertawa. Ada satu orang pria yang melihat mereka tertawa dari kejauhan. Lantas pria itu menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa?" "Aku tertawa karena Nabi Muhammad tertawa. Aku ingin menghargai dirinya walaupun Allah tidak tertawa juga bersamaku." Sekian dari pidato saya. Kesimpulan yang bisa diambil adalah betapa dasarnya doa orang tua. Jadi kita harus juga mendoakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakan korban. Beribu liter darah mengalir di tanah air Indonesia. Banyak laki-laki menjadi duda. Banyak perempuan menjadi janda. Dan banyak putra-putri bangsa yang menjadi yatim piatu. Kejadiannya adalah memperjuangkan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pertanyaannya, tanggal berapakah? Ini tanggal Arab. Tanggal berapa? Bulan berapa? Dan tahun berapa Hijriah kemerdekaan Republik Indonesia? Silakan, saya kasih 2 siswa. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Membaca pesan Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kemudian satu lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Jangan kau lupakan sejarah. Ingat ya, itu pesan saya. Pertanyaan akan saya lanjut pada hari akan datang, khusus sejarah Indonesia yang berhubungan dengan Ramadan. Hadiahnya besar saya kasih. Oke, masih ada 2 kali lagi nak. Saya setuju Pak. Lanjut aja, satu lagi pertanyaan. Ada. Ini kata-kata orang yang bukan guru tapi berbicara ini. Aku
akan mengajar kalian dengan baik. Oke, silakan. Syarat saya kasih nih. Jangan putar. Nah, coba. Ini anak kelas 7A yang jawab ya. Salah saya kasih. Jawab aja. If I were a teacher, I will teach well of it. Oke. Ini benarnya 75% ini. Iya. 75% benar. Terima kasih. 20.000. Iya. Pegang aja. Pertanyaannya, apalah yang ingatmu waktu ibu itu ceramah? Iya, sebut aja. Sini. Jangan berbuat maksiat. Tidak orang yang tidak berpuasa. Itu aja. Ada lagi? Berapa dikasih Pak Surani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nufadila. I come from 7B. I want to introduce myself. My mom gave birth for me in Medan. I birth in 20 May on 2010. And now I learn on 7B, and we are in the Ramadan times. Here I just study something with that I can speak in English. I have a talent. I can speak in English, Japanese, and Indonesian. That's everything about me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Watashi wa namae Sabina Kaira Rahman desu. Yoroshiku onegaishimasu. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo minasan, watashi no namae wa Nurfadila desu. Watashi wa 7年生 B から来ました。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah ya. Udah ya. Ini berapa dikasih Pak? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق مما يدافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع فما له من قوة ولا ناصر وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقوم فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما بالكافرين رويدا الله